Bayangkan sebuah sungai raksasa yang begitu luas. Sampai-sampai dari angkasa ia terlihat seperti ular raksasa berwarna coklat yang membelah benua. Sungai yang panjangnya lebih dari 6.400 km, melintasi 9 negara, dan menyalurkan 1/5 air tawar dunia langsung ke Samudra Atlantik. Inilah Amazon, sebuah dunia liar yang tak pernah bisa dijinakkan manusia. Disinilah setiap tetes air menyimpan rahasia, setiap cabang sungai bisa membawa Anda ke dalam gelapnya misteri, arusnya mampu menenggelamkan perahu, hutan di sekitarnya begitu rapat hingga cahaya matahari sulit menembus tanah, dan di dalam airnya, predator raksasa menunggu dengan sabar. Anaconda, piranha, hingga kaiman hitam yang tak segan menjadikan siapapun yang masuk sebagai mangsa. Amazon bukan sekadar sungai, ia adalah dunia lain di dalam planet kita, tempat kehidupan dan kematian saling berpelukan. Hari ini, mari kita telusuri kisah misteri dan kengerian sungai Amazon. Dari binatang buas yang menakutkan, arus deras yang mematikan, hingga legenda kotak emas yang hilang. Inilah cerita dari sungai terbesar dan paling berbahaya di dunia. Sungai Amazon adalah raksasa air yang memegang rekor dunia. Ia bukan hanya sungai terpanjang kedua setelah Nil, tetapi sungai dengan volume air terbesar di planet ini. Setiap detik, Amazon mengalirkan lebih dari 200.000 meter kubik air ke Samudra Atlantik. Cukup untuk mengisi 80 kolam renang ukuran Olimpiade hanya dalam 1 detik. Panjangnya mencapai 6.400 km, hampir sama dengan jarak Jakarta ke Tokyo bolak-balik. Saking panjangnya, aliran Amazon melintasi 9 negara: Brasil, Peru, Kolombia, Ekuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Di musim hujan, lebarnya bisa membentang hingga 48 km. Bayangkan, ketika berdiri di tepi sungai, mata Anda tak mampu melihat daratan seberang, seolah sedang menatap sebuah lautan tanpa ujung. Hutan hujan tropis di sekitarnya, yang kita kenal sebagai hutan Amazon, adalah paru-paru dunia. Dari sana, 20% oksigen bumi dihasilkan, menjadikannya sistem pernapasan alami bagi seluruh planet. Di balik hijaunya pepohonan, kehidupan liar berkembang tak terbatas. Ada lebih dari 2.200 spesies ikan, dari piranha kecil yang terkenal ganas, hingga arapaima raksasa sepanjang 3 meter. Ratusan reptil, termasuk anaconda hijau, ular terbesar di dunia, hingga kaiman hitam yang menjadi penguasa perairan. Puluhan ribu spesies serangga, sebagian besar bahkan belum pernah didokumentasikan oleh ilmuwan. Setiap tahun, masih ditemukan spesies baru, bukti bahwa Amazon adalah laboratorium alam terbesar di bumi. Tak hanya itu, Amazon juga menjadi rumah bagi ratusan suku asli. Beberapa di antaranya masih hidup terisolasi, tanpa pernah bersentuhan dengan dunia modern. Mereka menjaga tradisi, bahasa, dan cara hidup yang sama seperti ribuan tahun lalu. Inilah Amazon, sebuah ekosistem raksasa yang berdetak layaknya jantung bumi. Tempat di mana alam menunjukkan kekuatan terbesarnya sekaligus kerentanannya. Jika sungai Amazon adalah dunia lain, maka para penghuninya adalah makhluk-makhluk yang seolah keluar dari mimpi buruk. Dari dalam air keruh hingga di balik pepohonan, bahaya mengintai setiap saat. Mari kita kenali beberapa penghuni paling menakutkan di Amazon. Amazon adalah rumah bagi ular terbesar di dunia, anaconda hijau. Panjangnya bisa mencapai 9 meter, dengan berat lebih dari 200 kg. Tubuhnya sebesar ban mobil truk.
mampu melilit mangsa dan menghancurkan tulang hanya dalam hitungan detik. Anaconda bukan ular berbisa. Ia membunuh dengan cara melilit, meremukkan paru-paru mangsanya hingga tak bisa bernapas. Korbannya mulai dari ikan besar, rusa, babi hutan, bahkan kaiman, kerabat buaya yang juga predator ganas. Tak heran banyak legenda lokal yang menceritakan anaconda raksasa yang bisa menelan manusia sekaligus perahu kecil. Piranha sering disebut ikan paling menakutkan di dunia. Gigi mereka runcing, tajam, dan saling mengunci seperti mesin pemotong. Seekor piranha mungkin tak seberapa berbahaya, tapi dalam kelompok ratusan ekor, mereka bisa melucuti daging seekor hewan besar hanya dalam hitungan menit. Meski begitu, piranha sebenarnya tidak selalu menyerang manusia. Mereka biasanya memangsa hewan yang sakit, terluka, atau bangkai. Namun, pada musim kemarau, ketika makanan langka, piranha berubah menjadi kawanan predator buas yang siap menyerang apa saja yang bergerak di air. Di malam hari, ketika kabut menutup permukaan sungai, muncullah penguasa sejati Amazon, caiman hitam. Panjang tubuhnya bisa mencapai 6 meter, setara dengan buaya Nil di Afrika. Dengan rahang penuh gigi tajam, caiman hitam bisa merobek mangsa sebesar sapi. Ia adalah predator puncak yang memakan hampir semua hewan lain, ikan, burung, mamalia, bahkan manusia yang ceroboh mendekati tepian sungai. Sepasang mata merahnya yang menyala di kegelapan adalah peringatan. Di Amazon, Anda bukanlah penguasa. Di balik permukaan air, ada monster lain, Arapaima, salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Panjangnya bisa mencapai 3 meter dengan berat lebih dari 200 kg. Tubuhnya bersisik tebal, sekeras baja, membuatnya hampir kebal dari gigitan piranha. Uniknya, Arapaima bernapas menggunakan insang sekaligus udara langsung. Setiap 20 menit, ia harus muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen. Ketika melompat, Arapaima bisa meluncur keluar dari air dengan kekuatan besar, bahkan cukup untuk menjatuhkan manusia dari perahu. Bagi suku asli Amazon, Arapaima adalah sumber makanan berharga sekaligus simbol kekuatan. Di tanah lembab Amazon, ancaman tidak selalu datang dari yang besar. Katak kecil berwarna cerah ini sering hanya sebesar ibu jari, menyimpan racun yang mampu membunuh 10 orang dewasa hanya dengan 1 tetes. Suku asli Amazon dulu menggunakan racun katak ini untuk melumuri ujung panah, menjadikannya senjata berburu paling mematikan. Warna tubuhnya yang mencolok adalah peringatan alam. Jangan sentuh aku. Amazon adalah panggung raksasa, di mana predator dan mangsa terus bertarung setiap detik. Dan di tengah kengerian itu, manusia hanyalah tamu rapuh yang mencoba bertahan hidup. Sungai Amazon bukan hanya berbahaya karena predatornya, tapi juga karena sifat alamnya sendiri. Bahayanya seringkali tidak terlihat tapi mematikan. Arus sungai bisa menipu. Dari permukaan tampak tenang, tapi di bawahnya ada arus dasar yang kuat. Banyak perahu terseret tanpa sadar, dan ada pusaran kecil yang cukup untuk memutar kano atau menjatuhkan orang ke air. Selain itu, batang kayu besar yang hanyut bisa menghantam perahu kapan saja. Di muara Amazon, ada fenomena unik bernama pororoka, gelombang besar dari laut yang menerjang masuk ke sungai. Bagi peselancar, ini jadi atraksi, tapi untuk nelayan kecil, ini bisa mematikan. Gelombang membawa lumpur, pohon tumbang, dan arus brutal yang bisa menghancurkan perahu. Perubahan musim juga menambah risiko. Saat musim hujan, air sungai meluap hingga menenggelamkan hutan di sekitarnya. Jalan setapak hilang,
Hutan berubah jadi labirin air, membuat banyak orang tersesat. Kadang berbentuk pulau-pulau terapung dari tanaman air yang bisa menjerat baling-baling perahu. Air Amazon pun beraneka jenis. Ada yang keruh berlumpur, white water, ada yang hitam keasaman tinggi, black water, dan ada yang jernih, clear water. Pertemuan air yang berbeda ini menciptakan arus yang berlawanan dan berbahaya bagi perahu. Cuaca di Amazon juga ekstrim. Langit bisa berubah dalam menit, cerah jadi badai, hujan deras mengguyur, dan petir menyambar-nyambar di atas sungai. Kabut tebal menutup pandangan, membuat orang mudah menabrak batang kayu atau terjebak di jalur yang salah. Panas dan kelembapan yang tinggi juga bisa membuat tubuh cepat lelah, bahkan menyebabkan dehidrasi berbahaya. Bahaya lain datang dari penyakit. Nyamuk di Amazon menyebarkan malaria, demam kuning, dan penyakit tropis lainnya. Ada juga bakteri yang bisa masuk lewat luka kecil, parasit dari gigitan serangga, bahkan jamur yang menyerang kulit jika terlalu lama berada di air. Pari sungai punya duri beracun di ekornya, belut listrik bisa melumpuhkan dengan sengatannya, dan ikan kecil bernama candiru terkenal karena kisah-kisah menyeramkan meski kasusnya jarang. Lalu ada hutan itu sendiri. Kanopi rapat menutupi matahari, membuat orang kehilangan arah. GPS sering tidak berfungsi di lembah sungai, dan tanpa pemandu lokal, mudah sekali tersesat. Banyak penjelajah yang menghilang begitu saja, tanpa jejak, hanya karena salah langkah. Singkatnya, di Amazon, ancaman tidak selalu datang dari binatang buas. Kadang justru sungai, hutan, dan cuaca itulah musuh terbesar manusia. Amazon bukan hanya rumah bagi ribuan makhluk liar, tapi juga gudang misteri dan legenda yang menantang logika manusia. Ada kisah tentang suku-suku yang tak pernah terlihat, kota emas yang hilang, hingga penjelajah yang raib tanpa jejak. Di kedalaman hutan yang rapat, hidup suku-suku asli Amazon. Ada ratusan suku yang masih menjaga cara hidup kuno, dan puluhan diantaranya memilih hidup terisolasi, sama sekali menolak kontak dengan dunia luar. Mereka berburu dengan tombak, memancing dengan racun alami, dan mengenal hutan lebih baik daripada siapapun. Bagi mereka, dunia modern hanyalah ancaman. Hingga kini, pemerintah berhasil menutup akses ke wilayah tertentu untuk melindungi suku-suku ini. Misteri kehidupan mereka tetap tersimpan di balik pepohonan lebat. Lalu ada legenda yang membuat banyak penjelajah Eropa nekat masuk Amazon pada abad ke-16. El Dorado, kota emas. Konon, di tengah hutan ada sebuah kota makmur dengan kuil dan jalanan yang berlapis emas. Para penakluk Spanyol menghabiskan nyawa dan kekayaan untuk mencarinya. Namun hingga kini, El Dorado tetap menjadi mitos, entah sekedar cerita rakyat atau benar-benar ada lalu hilang di telan waktu. Amazon juga menyimpan kisah penjelajah yang hilang. Yang paling terkenal adalah Percy Fawcett, seorang penjelajah Inggris yang percaya ada peradaban kuno di hutan, yang ia sebut Kota Z. Pada tahun 1925, ia berangkat bersama timnya untuk mencarinya. Namun setelah masuk jauh ke dalam Amazon, Fawcett tak pernah kembali. Hilangnya ia memicu spekulasi, apakah dimakan binatang buas, dibunuh suku lokal, atau justru menemukan sesuatu yang sengaja disembunyikan alam. Hingga sekarang, jejaknya masih jadi misteri besar. Amazon juga dipercaya menyimpan spesies yang belum ditemukan. Setiap tahun, ilmuwan menemukan ratusan spesies baru. Ikan aneh, serangga dengan warna mencolok, hingga tumbuhan dengan khasiat obat. Ada yang meyakini bahkan mungkin ada makhluk raksasa atau predator yang belum pernah tercatat, bersembunyi di kedalaman hutan dan sungai yang jarang dijamah. Semua ini menambah aura Amazon sebagai tempat yang penuh teka-teki. Hutan ini bukan hanya medan bahaya, tapi juga panggung bagi kisah-kisah misterius yang belum terjawab hingga kini. Sungai Amazon bukan hanya sebuah sungai atau hutan biasa. Ia adalah jantung kehidupan bagi benua Amerika Selatan, bahkan untuk seluruh dunia. Amazon dikenal sebagai paru-paru bumi. Dari hutan tropisnya yang luas, sekitar 20% oksigen dunia dihasilkan.
Pohon-pohon raksasa Amazon menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar, membantu menyeimbangkan iklim global. Tanpa Amazon, pemanasan bumi akan jauh lebih cepat dan cuaca ekstrim makin parah. Air Amazon juga menghidupi jutaan manusia. Sungai ini menjadi jalur transportasi utama, sumber ikan, air minum, serta penghidupan bagi masyarakat lokal dan ratusan suku asli. Lebih dari 30 juta orang bergantung pada Amazon setiap harinya. Tapi Amazon sedang menghadapi ancaman besar. Penebangan hutan, pembakaran lahan, dan tambang ilegal perlahan menggerogoti paru-paru dunia ini. Setiap menit, area hutan Amazon sebesar lapangan sepak bola hilang. Akibatnya, ribuan spesies kehilangan habitat, suku-suku terancam punah, dan dunia kehilangan salah satu benteng terakhir melawan perubahan iklim. Amazon juga penting bagi ilmu pengetahuan. Setiap tahun, para ilmuwan menemukan spesies baru tumbuhan yang berpotensi menjadi obat untuk penyakit-penyakit berbahaya. Banyak dari rahasia pengobatan tradisional suku asli terbukti punya nilai medis tinggi. Artinya, melindungi Amazon bukan hanya soal menjaga alam, tapi juga menyelamatkan masa depan kesehatan manusia. Singkatnya, Amazon adalah urat nadi bumi. Ia memberi oksigen, air, makanan, obat-obatan, dan pelajaran tentang kehidupan. Kehilangannya berarti kehilangan salah satu warisan terbesar planet kita. Amazon bukan sekadar sungai. Ia adalah nadi bumi, tempat kehidupan mengalir tanpa henti. Di dalamnya, ada keindahan yang menakjubkan sekaligus bahaya yang mematikan. Ada misteri yang belum terjawab dan ada kehidupan yang tak ternilai harganya. Kita bisa terpesona oleh cerita tentang anakonda raksasa, piranha ganas, atau kota emas yang hilang. Tapi di balik semua itu, Amazon mengingatkan kita tentang satu hal, betapa rapuhnya hubungan manusia dengan alam. Hari ini, hutan dan sungai terbesar di dunia ini sedang terancam. Jika Amazon runtuh, bukan hanya Amerika Selatan yang kehilangan, tapi seluruh dunia ikut menderita. Menjaga Amazon berarti menjaga masa depan kita sendiri, dan mungkin inilah pesan terbesar dari sungai raksasa ini. Ada bagian bumi yang tidak bisa kita kuasai, melainkan hanya bisa kita hormati. Karena ketika Amazon bicara, ia tidak berbicara dengan kata-kata, melainkan dengan arus, dengan hutan, dengan kehidupan. Sungai Amazon, misteri abadi yang terus mengalir di jantung planet kita.